Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kita bertemu kembali untuk pertemuan selanjutnya. Ya, bagaimana kabar kalian semuanya? Mudahan baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya, untuk materi kita kali ini yaitu membahas tentang infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kalian buka bukunya halaman 27. Nah, di sini terdapat Quran surah Al-Baqarah ayat 254 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Nah, untuk kelas 8 semester 1 di sini ya. Jadi kita masuk ke materinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 254. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari kiamat, dan tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir pun itulah orang-orang yang zalim. Nah, untuk penjelasan kali ini mengenai ayat ini, yaitu ayat ini disuruh Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk berinfak. Nah, kemudian perintah berinfak merupakan hal yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini juga memerintahkan setiap orang yang beriman untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak. Dengan demikian, bahwa infak adalah keharusan dan konsekuensi yang logis sebagai seorang yang beriman. Orang yang beriman akan selalu menampilkan pribadi yang dermawan, sebab di dalam Al-Quran diperintahkan orang yang beriman selalu diiringi dengan perintah untuk berbuat baik dan beramal soleh. Jadi, keimanan dan perbuatan baik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan antara satu dan yang lainnya. Kemudian, infak dalam syariat Islam adalah ibadah yang sangat mulia, karena orang yang berinfak telah mempedulikan orang yang membutuhkan dengan orang yang menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran memerintahkan kepada orang yang beriman sebagai bukti ketaatan mereka kepada Allah dengan melakukan infak kepada sesama manusia. Nah, kemudian yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman
يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Yang berarti perumpamaan nafkah yang telah dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji, Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas dan lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Jadi pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 ini menjelaskan bahwa Allah membuat perumpamaan balasan bagi orang yang ikhlas untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang yang menanam benih yang ketika panen hasilnya akan berlipat ganda. Perumpamaan ini sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang mendermakan harta bendanya untuk mencari keridhaan Tuhannya. Orang yang berinfak akan menuai pahala yang besar. Jadi orang yang berinfak diibaratkan orang dalam menanam satu biji tanah, kemudian dari biji tersebut terus berkembang dan menghasilkan 700 biji. Kemudian dari 700 biji tersebut tumbuh kembali dan berkembang menjadi tak terhitung lagi. Jika tanah yang diciptakan Allah mampu melipat gandakan hasilnya, tentunya bukan hal yang susah lagi kalau Allah menggaransikan berlipat gandanya pahala bagi kita yang berinfak. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan, yaitu satu biji kebaikan akan menumbuhkan 7 hingga berkembang sampai 700 kali kebaikan. Penyebutan angka ini merupakan perumpamaan betapa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan yang berlimpah sebagai balasan. Jadi, penyebutan angka tersebut tidak harus dipahami secara tekstual, sebab Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan setiap kebaikan hambanya sesuai dengan kehendaknya tanpa batas. Perumpamaan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 ini bertujuan untuk mengunggah gairah orang Islam untuk berinfak di jalan Allah dengan menyebutkan bilangan yang banyak sebagai balasan atas satu kebaikan bagi orang-orang yang akan tergugah dan bersemangat dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa menurut ayat-ayat tadi dijelaskan bahwa manusia itu hendaknya selalu bersyukur atas rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita dengan cara berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia harus tetap rendah hati atas rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harta yang dititipkan tersebut hanya titipan Allah. Kemudian manusia hendaknya senantiasa bersabar dalam kesusahan dan tetap berinfak sesuai kemampuan di jalan Allah. Apabila kita ada orang yang rezekinya atau ekonominya di bawah atau rata-rata, jadi hendaklah selalu bersabar dan teruslah berinfak meskipun tidak bisa melebihkan kepada orang-orang yang kaya. Anggapannya semampunya saja. Kemudian Allah menyuruh orang yang beriman agar bersegeralah menafkahkan hartanya, baik yang wajib atau zakat maupun yang sunnah seperti infak dan sedekah. Kemudian harta yang diinfakkan tadi merupakan penolong dan penyelamat kita di akhirat nanti. Dan memberikan infak haruslah dengan hati yang ikhlas agar berbalas pahala di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk materi kita kali ini yaitu tentang berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menurut Quran surah Al-Baqarah ayat 261 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 254. Tadi sudah dijelaskan tentang kesimpulannya bagaimana. Untuk pembelajaran kali ini, apakah ada yang bisa ditanyakan? Dan kita kembali ke WA group untuk bagi yang tidak atau belum memahami materi ini, silahkan bertanya di grup. Jadi untuk materi ini sampai di sini dulu.
Salah khilafnya Bapak mohon maaf. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.